Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya bersama dengan Dira dari kelas 11M akan presentasi tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Topik pertama adalah latar belakang Sumpah Pemuda. Pertama, politik etis pintu pembuka pendidikan modern. Politik etis diterapkan pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap kritik dan eksploitasi ekonomi oleh Belanda, terutama dari Van de Venter. Kebijakan ini berfokus pada 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Infrastruktur seperti rel kereta api dan irigasi untuk pertanian dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Pendidikan bergaya barat diperluas, melahirkan generasi intelektual priayi baru yang mendorong kesadaran nasional di kalangan masyarakat terpelajar. Pendidikan dan FIRST menjadi alat untuk menyebarkan ide pembebasan dan modernisasi. Pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat memberikan kesempatan bagi tokoh Indonesia untuk menyuarakan perubahan. Politik etis membuka jalan bagi perkembangan kesadaran politik dan gerakan nasionalis menuju kemerdekaan. Kedua, FIRST membawa kemajuan. Jadi pada awal abad ke-20, priayi baru memanfaatkan FIRST untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan Bumiputra serta mendukung emansipasi dan pergerakan nasional. Penerbit-penerbit Tionghoa memulai pertumbuhan FIRST diikuti oleh Bumiputra seperti R.M. Tirtowadi-Suryo dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya yang mendirikan surat kabar Bumiputra di Batavia. Pada awal abad ke-20, FIRST menjadi alat melawan kolonialisme, menyebarkan ide nasionalisme dan modernisasi. Jurnalis Bumiputra dan penerbit Tionghoa memelopori surat kabar yang mendorong kebangkitan nasional seperti dilakukan oleh R.M. Tirtowadi-Suryo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kritik terhadap kolonialisme meningkat dan beberapa aktivis ditangkap. FIRST terus berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ketiga, bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad ke-20, kaum muda terpelajar Indonesia terpengaruh ide kemerdekaan dan kemajuan dari revolusi Prancis. Didukung politik etis Belanda, mereka mengembangkan kesadaran nasional dan identitas bangsa. Terinspirasi oleh peristiwa dunia, mereka mulai berjuang melalui diplomasi dan organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya, Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan, Federasi dan Front Sawah Matang. Insinyur Soekarno berusaha membentuk persatuan di Indonesia dengan menggabungkan nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Pada 17-18 Desember 1927, sebagai perwakilan organisasi mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PKI untuk mencegah perselisihan antar partai, menyatukan perjuangan kemerdekaan, dan mengembangkan simbol persatuan kebangsaan. Cita-cita persatuan. Kemunculan elit muda terpelajar di Indonesia memupuk kesadaran kebangsaan, mendorong mereka berprofesi sebagai guru, dokter, dan jurnalis demi masyarakat. Setelah berdirinya Budi Utomo, organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo yang menjadi Jongjava muncul, fokus pada pendidikan namun perlahan berpolitik. Organisasi lain seperti Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamitin Bond juga memperjuangkan persatuan dan identitas kedaerahan, memperkuat gerakan kebangsaan dan isu bahasa seperti budaya Indonesia. Tentu sah satu bangsa dan satu bahasa.
Setelah Kongres Pemuda I, muncul usulan penggabungan organisasi pemuda untuk melawan penjajahan secara lebih efektif. Pada 15 Agustus 1926, diadakan pertemuan organisasi pemuda di Jakarta dengan kehadiran Jong Java, Jong Sumatera, Bon, Jong Islamiten Bon, dan lainnya. Dibentuk Jong Java, Jong Indonesia 31 Agustus 1926 meskipun realisasinya belum memuaskan. Pada 20 Februari 1927, Algeme Student Club di Bandung menggagas pertemuan yang sukses mendirikan Jong Indonesia berbasis nasionalisme. 2. Pembentukan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan pada September 1926 oleh mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. Tujuan, memperjuangkan Indonesia merdeka dengan menghapus paham keadaerahan dan perselisihan antar kaum nasionalis. Tokoh penting itu adalah Sugondo Djoposito, Muhyamin Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, dan lainnya. 3. Dinamika perjuangan pemuda. Tahun 1927, perjuangan pemuda semakin intensif. Dengan pertemuan inisiatif di Indonesia Club Gebung, pemuda dari Perhimpunan Indonesia seperti Surtono dan Nazif ikut memperkuat gerakan ini. 4. Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928. Perapat pertama, pentingnya persatuan Indonesia disampaikan oleh Muhyamin dengan faktor pembuat seperti sejarah, bahasa, dan kemauan. Rapat kedua membahas pendidikan dengan beberapa tokoh pembicara termasuk S. Musanokro. Rapat ketiga diisi ceramah tentang kepanduan dan persatuan serta penampilan W.R. Supratman dengan lagu Indonesia Raya secara instrumental. 5. Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda II, Sumpah Pemuda diikirkan meneruskan persatuan Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 6. Fusi organisasi. Jong Java dan organisasi pemuda lainnya setuju untuk melembur dalam Indonesia Muda 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Indonesia Pemuda bertujuan membangun persatuan bangsa, memperantas buta huruf, dan memajukan olahraga. 7. Dampak akhir. Indonesia Muda resmi memiliki 25 cabang dengan 2.393 anggota, menjadikan perkumpulan ini simbol perjuangan pemuda dan nasionalisme di Indonesia. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda menurut Taufik Abdullah. 1. Persatuan. Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran akan pentingnya persatuan untuk mengakhiri penjajahan. Organisasi pemuda bersatu untuk menciptakan Indonesia Muda, simbol persatuan nasional. 2. Kemandirian dan jati diri. Kemandirian dan kedaulatan diciptai melalui semangat kebangsaan. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa memperkuat nasionalisme dan jati diri Indonesia. 3. Penguatan jati diri, komitmen dan kebaulatan tekad. Sumpah Pemuda adalah wujud komitmen terhadap persatuan bangsa dan tanah air, menjunjung bangsa Indonesia sebagai bangsa persatuan. Penguatan jati diri bangsa, memperkuat rasa keindonesiaan dalam organisasi politik. Organisasi dan partai politik mulai menggunakan nama Indonesia, misalnya Partai Serikat Islam Indonesia. Politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Bergerakan Perempuan dan Kongres Perempuan Indonesia. Organisasi perempuan pertama, Putri Mardika 1912 di Jakarta, bertujuan membantu pendidikan gadis Bumi Putra dan memperjuangkan hak perempuan. Kegiatan, beasiswa pendidikan dan penerbitan majalah Putri Mardika. Kongres Perempuan Indonesia 1, 1928, diadakan di Pendopo Joyodipuro, dipimpin oleh Nyonya R.A. Sukanto. Dihadiri 30 organisasi wanita dengan tujuan memperkuat persatuan dan kemajuan perempuan. Menjadi tokoh penting gerakan perempuan, memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember. Pemuda yang berpolitik. Indonesia Muda 1931. Tujuan, memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Tidak terlibat langsung dalam politik, namun banyak anggota terlibat di organisasi politik lainnya seperti Partindo, Suluh Pemuda Indonesia, Pemuda Muslim Indonesia, dan Pemuda Muhammadiyah. Kepanduan Pemuda berasal dari Jong Java, Pemuda Sumatera, dan lainnya. Organisasi kepanduan juga berbasis kebangsaan dan agama seperti Hizbul Wathan dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Fokus kesehatan, kecakapan pandu, dan membina disiplin, patriotisme, dan nasionalisme. Nasionalis yang revolusioner. Partai Nasional Indonesia (PNI)
didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Sifat revolusioner dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1929, PNI memiliki lebih dari 1.000 anggota. Soekarno ditangkap Belanda karena kritik tajam terhadap kolonialisme. Pidato Indonesia Menggugat 1930. Pidato pembelaan Soekarno saat dia diadili oleh Belanda, menggugah kesadaran nasional tentang dampak penjajahan dan imperialisme, menjadi simbol perjuangan nasionalisme. Pengasingan Soekarno di ND 1934 sampai 1938. Soekarno diasingkan ke ND Flores setelah menjalani hukuman di Sukamiskin. Di ND, Soekarno merenungkan nilai-nilai kebangsaan di bawah pohon sukun bercabang 5, yang kemudian menginspirasi Pancasila. Soekarno terus berjuang meski dalam pengasingan baik untuk ide nasionalisme maupun untuk keluarganya. Volksraad, wahana perjuangan. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Konteks sejarah. Penahanan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Kelompok-kelompok bergerak terus berjuang untuk kemerdekaan. Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo didirikan oleh Amir Syarafuddin dan A.K. Ghani. Berhaulan Marxis, anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Menantang sistem feodalisme dan menyerukan nasionalisasi perusahaan. Hubungan Politik Indonesia (GAPI). Pendirian didirikan pada tahun 1939 oleh Muhammad Husni Tamrin, merupakan federasi organisasi politik untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan. Tujuan dan kegiatan: menuntut kemerdekaan dengan cara moderat melalui Volksraad, mengajukan petisi Sutarjo 1936 untuk dialog antara Indonesia dan Belanda, membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) untuk memperjuangkan Indonesia berparlemen. Aksi terhadap fasisme. Manifest GAPI 20 September 1939 untuk mengajak rakyat bersatu melawan fasisme, menuntut pembentukan parlemen yang dipilih rakyat dan pemerintah yang bertanggung jawab. Resolusi dan Komisi Visman menerbitkan resolusi saat Belanda dikuasai Jerman, mendesak perubahan ketatanegaraan. Didirikan Komisari Visman meski tidak menghasilkan perbaikan signifikasi untuk rakyat. Sejarah penjajahan. Ratusan tahun Belanda membangun kemerhajaan di Kepulauan Indonesia. Pejuang dan pemuda berpolitik untuk mewujudkan persatuan perlawanan penjajahan. Roda kebangsaan. Berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme meskipun masih kokoh. Usaha melalui Volksraad untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan berpolitik. Kebijakan politik etis, memberi peluang pendidikan dan politik bagi kaum bumi putra. Anggota Volksraad sebagai langkah awal dalam perjuangan lebih demokratis meski hak masih terbatas. Perubahan besar. Perang Dunia II menciptakan skenario baru dengan kedatangan tentara Jepang, mengakhiri kemaharajaan Belanda di Indonesia.